Siapa itu? Habib Bulan. Ah? Habib Bulan. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat. Insyaallah. Bagus. Habib, para ustadz, para kiai, ada semua. Atau menjalankan ibadah puasa Ramadan beserta yaitu salat tarawih, dan juga insya Allah kita mampu atau bisa bertadarus. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Marhaban ya marhaban. Juga tentunya salawat serta salam, mari sama-sama kita رزقا لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهاد وابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهاد وابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهاد من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك يا رحمن اللهم إني نستغفرك ونستهدك أجرنا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عطيتنا اللهم اغفرنا وإياهم بجنابك وأمانك وإيادك كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم أهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجنة الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء اللهم اجعل قراءتنا هذا الرتيب في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قراءتنا هذا الرديف في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا قراءة هذا الرديف في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه كذا العرش طربا واستبشارا واسند الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات انوارا ودجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولتزلهم ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وضعه الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika para kiai, para sepuh-sepuh kita yang hadir, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau, para ulama-ulama kita, tempat taklim kita ini senantiasa dihujani berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus sahibul bait Ustaz Sulaiman beserta keluarga, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, sehat walafiat. Juga para undangan yang saya hormati, juga tadi ada Bapak RT. Ya, ada Bapak RT nih. Ya, Bapak RT yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, alhamdulillah. Mohon izin, ini saya tadinya diundang hadir, tahu-tahu ditembak untuk bicara. Padahal saya melihat di sini banyak guru-guru kita nih, saya nggak tahu Ustaz Sulaiman. Nanti kalau yang saya sampaikan tanggung jawab kayak kemarin ya. Waktu yang lalu saya bicara tentang kematian, nggak taunya besoknya ada yang mati. Allah yarham ketua DKM masjid kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Allah lapangkan dalam kuburnya, Allah kasih yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin beberapa menit kita sama-sama ngobrol-ngobrol persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, saya takut lupa. Kita doakan dulu Ananda Salma Ummu Malika yang milad yang ke-10. Semoga Allah Ta'ala dan Fatin juga sama yang ke-7, milad yang ke-7. Ini kedua-duanya putri dari Ustaz Sulaiman. Kita doakan semoga keduanya jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang jadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah. Dan juga menjadi kebahagiaan orang tuanya, taat sama orang tuanya, bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kumpul kita pada malam hari ini judulnya ada dua nih. Pertama tawakuf, kedua menyambut bulan suci Ramadan. Tawakuf itu katanya berasal dari bahasa Arab tawaqqafa ya tawaqqafu tawaqqufan, yang artinya
terhenti. Jadi bukan berhenti, tapi terhenti karena ada sesuatu jadi terhenti. Taklim kita yang biasa rutin, kemudian dengan sebab kedatangan bulan yang agung, bulan Ramadan, maka secara waktu, kalau saya katakan secara waktu terhenti. Yang biasanya mungkin rutin ada waktu tertentu, kemudian di waktu tersebut terhenti, kemudian dialihkan ke waktu-waktu yang lain di masing-masing pribadi. Maka nggak ada istilahnya orang berhenti belajar. Ya kan di sini kan ta'lim artinya mengajarkan, ta'alum artinya belajar. Jadi yang hadir di sini, kalau ada istilah tawakuf bukan berarti berhenti total, tapi cuma pengalihan waktu. Kalau selama ini misalnya ini taklimnya biasanya ada Al-Quran saja sama saya, atau hataman, baca Quran yang biasanya mungkin di sini, maka ketika di bulan Ramadan maka dialihkan, mungkin di rumah masing-masing baca Al-Qurannya tetap semangat. Yang biasanya mungkin hatamnya bisa beberapa kali pun pada saat bulan Ramadan, meskipun enggak di majelis kita tercinta ini, tetap kita rajin hatam Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka tidak ada istilah berhenti belajar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, salah seorang pendiri madhab Hambali, beliau seorang imam besar, tapi sampai masa tuanya beliau tetap pegang catatan kemana-mana. Udah tua, Pak, udah tua, tapi kemana-mana tetap pegang catatan. Bahkan dikatakan sampai beliau meninggal dunia, itu buku catatannya ada di dalam dekapannya. Ini seorang ulama besar, imam besar yang namanya menuntut ilmu tetap dijalankan meskipun sudah tua. Maka tidak ada istilah berhenti belajar. Maka jangan cukup kita belajar di majelis ilmu kita, tapi terus perlebar, ya. Karena yang namanya menuntut ilmu, kata Rasulullah, fardhu, wajib. Maka jangan cukup puas dengan di majelis kita, cari kemana-mana pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu kita cari, supaya dalam rangka diri kita ini menjadi orang yang berilmu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebentar lagi insya Allah kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ini realitanya, ketika mendekati bulan Ramadan, orang tuh bisa terbagi-bagi dalam rangka menyambut Ramadan. Ada orang yang senang, tadi dikatakan oleh Bapak siapa itu? Pak Qurtubi, menizin Pak. Riwayat mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu lahu jasadahu ala niran. Yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan itu haram jasadnya masuk neraka. Nah, ini realita bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, orang tuh terbagi-bagi. Ada orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, ada yang biasa saja datangnya bulan Ramadan. Rutinitas tahunan, puasa, taraweh, sahur, udah rutinitas tahunan. Ada lagi orang yang tidak suka, tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Yang dia pikirkan masalah dunia. Kalau udah masuk bulan Ramadan, pengeluaran naik, pengeluaran meningkat. Udah sekarang minyak naik, dikit lagi bulan Ramadan gaji ikut naik. Segala-galanya udah naik. Yang pusing biasanya bapak-bapak. Bini pengalaman itu bininya nggak di sini, pengalaman. Ustaz ya.
Iya. Kena deh. Ini tinggal nada. Bini tinggal nada sehari-hari. Mau ada duit ada kagak, bini nada. Anak belum lagi. Baju baru, celana baru, sepatu baru, semuanya baru. Tinggal bapaknya aja nggak kebagian, boro-boro beli, udah habis semua buat bini sama anaknya. Pusing tuh. Nah itu orang yang ketika menyebut bulan Ramadan yang dipikirin itu tuh, yang dipikirin itu. Tapi itu memang realita, kenyataan memang. Orang yang senang juga terbagi dua. Ini yang hadir di sini senang kan ya bulan puasa ya? Benar nih? Yakin ya? Berarti nggak masuk neraka. Amin. Orang yang senang juga terbagi dua. Ada orang yang sedang masuk bulan Ramadan lantaran dia tahu fadilah keutamaan bulan Ramadan. Ada orang yang senang dengan bulan Ramadan karena di situ waktunya mengais rezeki. Oh, kalau udah datang bulan Ramadan itu dagangan di mana-mana. Itu waktunya luar biasa. Itu omset bisa meningkat lebih dari bulan biasa. Maka khususnya yang tadinya nggak dagang, dia dagang. Tadinya sehari-hari bulan nggak pernah dagang, datang bulan Ramadan dagang. Kenapa? Karena omset di situ luar biasa. Yang sebulan sehari-hari nggak pernah bikin kolak, bulan Ramadan bikin kolak. Buat siapa? Buat orang, buat dijual. Yang tadinya nggak pernah jualan busana muslim, dadakan bulan Ramadan jual busana muslim. Ada yang senang karena itu, karena di bulan Ramadan tempat yang waktu yang sangat bagus untuk mengais rezeki. Lalu bagaimana yang bagus? Yang bagus senang, yang bagus orang yang tahu keutamaan di bulan Ramadan juga dan ngais rezeki juga. Jadi dua-duanya dapat ibadahnya rajin, siangnya cari duit, dua-duanya dapat. Ya, itulah orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Masrul hadirin rahimakumullah, sedikit tentang fadilah bulan Ramadan. Menurut riwayat para ulama, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu udah doa. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah doa. Apa doanya ini para ulama? Doanya supaya bisa masuk bulan Ramadan tahun depan. Padahal masih 6 bulan lagi. Padahal masih 6 bulan lagi Ramadan, udah doa minta supaya masuk bulan Ramadan tahun depan. 6 bulan setelah Ramadan, apa yang beliau doakan? Mereka pada berdoa supaya minta bulan Ramadan yang kemarin semua amalnya diterima oleh Allah. Selama 6 bulan minta diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain nama kita ya. Kalau udah lebaran, hore. Ingat, udah lebaran hore. Tapi para ulama kita tetap doa minta supaya puasanya, kemudian sholatnya, rukunya, sujudnya, wudunya semua minta diterima oleh Allah Subhanahu. Gimana nggak senang kalau kita masuk bulan Ramadan, maghrib, dikit lagi maghrib bulan Ramadan, itu kita udah deg-degan, mati lagi nih, urusannya mati lagi nih. Deg-degan itu kita doa minta ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, minta usianya sampai bulan Ramadan. Amin. Setuju? Setuju. Usianya sampai bulan Ramadan. Terus. Setuju Pak? Terus.
Lah itu doanya tadi. Ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan sampaikan usia kami di bulan. Setuju? Ada 20 tahun lagi deh, Bib. Maksudnya ngalamin bulan Ramadan tahun ini. Itu kita doa. Kabul atau enggaknya itu urusan Allah. Maka ketika dikit lagi 1 Ramadan menjelang maghrib bulan Ramadan, itu kita saatnya deg-degan. 1 Ramadan kan maghrib mulainya, ya kan? Sebelum maghrib itu kita deg-degan. Ya Allah, sampai enggak. Udah asar aja. Karena kita pengen sampai di bulan Ramadan. Bayangin, ketika adzan Allahu Akbar adzan maghrib, mulai saat itu napas kita dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak enak? Sementara tasbih kita mengucapkan subhanallah, itu di akhirat jadi pemberat timbangan baik kita. Mengucapin tasbih jadi pemberat timbangan baik kita di akhirat. Kita gak tasbih, kagak ngomong, napas doang di bulan Ramadan dinilai tasbih, apalagi tasbihnya itu baru sekedar napas. Maka nanti kalau udah masuk bulan Ramadan, napasnya yang banyak. Itu baru sedikit diantara keberkahan bulan Ramadan. Maka ketika masuk asar, dekat lagi maghrib, deg-degan kita. Ya Allah, sampein bulan Ramadan ini dosa, banyak banget dosa. Ya Allah, itu tasbih pemberat timbangan baik, cuma sekedar napas. Begitu sampai adzan maghrib, sama-sama semua ucapin ya Allah, alhamdulillah. Sampai pernah nggak gitu? Pernah nggak gitu? Begitu azan maghrib 1 Ramadan ngomong alhamdulillah ya Allah sampai umur saya di bulan Ramadan. Nah nanti nih ya, mungkin kalau perlu dicatat, asar tuh udah mulai deg-deg nih. Insya Allah kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal 3 April, kita tunggu informasi. Udah mulai asar, kita ingat ini, minta pada Allah Subhanahu wa taala, doa lagi sama Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi maghrib, ya Allah sampaikan usia saya. Jangan diem aja. Ya, jangan diam aja. Ketika masuk, alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Baru sekedar napas tapi sudah dihitung tasbih. Apalagi Bib, keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Ini katanya 30 menit nih, Ustaz. Jadi sesuai ini nih. Kalau kelebihan bilangin ya. Ya, lempar jeruk kalau kelebihan. 10 menit lagi. Apalagi kelebihan di bulan Ramadan? Kelebihan di bulan Ramadan, barang siapa yang sholat isya berjamaah di bulan Ramadan, barang siapa yang sholat isya berjamaah di bulan Ramadan, maka dia akan dicatat seolah-olah mengerjakan tahajud qiyamul lail separuh malam. Di sini tahajud semua kan ya? Insya Allah. Insya Allahnya udah apa belum? Sebulan bisa sekali. Kalau bangun. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seolah-olah dia mengerjakan tahajud separuh malam. Dan barang siapa dia sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, maka pahalanya seakan-akan dia mengerjakan sholat tahajud sepenuh malam. Alhamdulillah. Udah banyak bener ya. Udah gitu dosa-dosa kita banyak dirontokin oleh Allah Subhanahu. Amin. Cuma sayang nih, kita hati-hati nih. Ini bulan Ramadan, bonus pahala, obral pahala, sekaligus dosa-dosa banyak yang digugurkan oleh Allah Ta'ala. Kita hati-hati nih. Ada beberapa catatan yang gak diampunin dosanya oleh Allah, padahal ini bulan obral ampunan. Tapi ada loh orang yang gak diampuni sama Allah. Siapa? Dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang gak diampunin dosanya oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan, padahal itu bulan obral ampunan. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, minta maaf
maaf sama orang tua, ayahanda, ibunda. Kalaupun mereka sudah tidak ada, istighfar untuk mereka, mintakan ampun untuk mereka ya Allah. Ziarahi makamnya, kuburnya ziarahi ya Allah. Ampuni dosa orang tua saya. Minta maaf. Walaupun puasanya full 30, tarawehnya semalaman misalnya, sedekahnya banyak, tapi kalau dia masih ada sangkut kesalahan terhadap orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, percuma Pak, percuma. Apalagi seorang ibu, kalau kita sudah menyakiti hati seorang ibu, menggores saja hati ibu kita, haram kita masuk surga, haram. Nah ini di bulan Ramadan nih, ya sama-sama kita minta maaf sama orang tua kita ya. Yang kedua, orang yang gak diampunin dosanya ketika di bulan Ramadan obrol pahala adalah orang yang mudminul khamr, orang yang doyan narkotika, orang yang doyan apa itu sekarang istilahnya, mabuk-mabukan. Itu kalau masih mabuk-mabukan aja, kagak sadar-sadar, itu percuma dia masuk bulan Ramadan, dosanya kagak diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah banyak lagi, wal musyahin. Musyahin juga orang yang gak diampun dosanya oleh Allah. Musyahin itu siapa? Musyahin itu orang yang musuh-musuhan satu sama lain, teman sama teman, tetangga sama tetangga, itu bermusuhan. Itu kalau masih ada sangkut paut kesalahan, percuma di puasa. Ya, makanya kita di mana-mana minta maaf ke tetangga, status, bahkan di sini kita sama-sama minta maaf. Ya, terutama al-fakir ya. Beberapa kali hadir, beberapa kali ngomong, juga mungkin ada sangkut paut kata, ucapan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kebetulan saat ini al-fakir bicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terhadap bapak-bapak juga saya nggak pernah ada apa istilahnya dendam atau ada yang berbuat salah, nggak ada. Semuanya orang baik di sini. Ya, semua di sini orang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, jangan pernah putus untuk belajar. Dimanapun kita berada, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan terputus ketika bulan Ramadan nggak belajar. Cari ilmu semana-mana sebanyak-banyaknya. Kita punya media banyak ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yuk sama-sama kita senang masuk bulan Ramadan. Jangan sampai termasuk orang yang biasa saja masuk bulan Ramadan, atau orang yang nggak suka sama bulan Ramadan. Yuk jadi orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah semuanya kita panjang umur, sehat walafiat, bisa mengisi bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Rahman. Boy, tapi itu dalam itu masih. Panitia di luar semua. Nih gonggo nih pengen minum teh manis yang tadi dihadotin. Ya kebal. Sahabat baik Ustaz Prabowo. Hah? Makan tong, nyang lo, dari hidung.